A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita yang setiap pekan, ya, setiap Ahad ataupun hari Sabtu selalu hadir di hadapan Anda, tentunya di iNews, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini kami berada di sebuah masjid yang begitu indah, megah dan meneduhkan hati kita, yaitu masjid yang ada di daerah Bekasi, yaitu Masjid Jami Harapan Jaya. Dan hari ini juga hadir bersama kita selain warga yang ada di sekitar masjid, juga ada pengurus masjidnya juga hadir, ya. Terus juga anak-anak juga hadir. Ini menunjukkan bagaimana di dalam Islam kita ini selalu guyup, kita ini selalu rukun. Bahkan kalaupun sampai ada sesuatu yang sakit, kita merasa ikut tersakiti. Begitu juga dengan semangat membangun masjid ini, yaitu saling bergotong royong sehingga masjid ini bisa hadir. Kalau nggak salah masjid ini berdiri dari tahun 86 ya, masih kecil sampai besar seperti ini. Dan ini adalah swadaya masyarakat, ya Bu ya, betul ya Bu ya? Masya Allah. Nah, untuk ngomongin tema kali ini kita akan bicara mengenai adab memperkerjakan orang menurut Islam. Rame Ibu, kemarin ada orang yang sama asisten rumah tangganya, bahasa zaman sekarang ya gitu ya, itu sampai disiksa, ya, dipukulin, digebukin, bahkan sampai disekep dalam rumah. Nah, gimana Islam melihat seperti itu? Kalau zaman Rasulullah kan kita mengenal ada sistem perbudakan. Apakah zaman sekarang ini dianggap perbudakan? Atau Islam itu pro atau kon sama sistem perbudakan? Nah, ini yang biasa suka dipelintir orang nih. Hadir guru kita bersama kita kali ini, udah gak salah lagi. Beliau ini kakak kelas saya, senior saya, dan juga guru saya juga, yaitu Al-Mukarram Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu dong, Gai. Melihat-lihat ke dalam taman. Cakep. Salam sehat dari Al-Fagir Taufikur Rahman. Ya salah. Gimana sehat ya, Gai ya? Alhamdulillah baik. Semoga semua juga pemirsa Cahaya Indonesia dari Cisaat langsung ke Bengkulu. Oh. Biar pada sehat selalu. Amin. Ya Allah. Kelihatan ibu-ibu semuanya sehat-sehat semuanya. Dan Ustaz David, ya seperti yang dipakai tuh. Banyak kerudung merah tak berkacamata. Cakep. Jangan pernah ada marah di antara kita. Iya. Salah. Baik Kiai, baik. Ya. Terima kasih banyak Kiai. Nah, sebelah Kiai sudah ada Kiai Agung Irawan. Beliau ini orang yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang jauh-jauh dari Jogja, ya. Beliau ini adalah orang Bantul ya. Ya. Punya pondok pesantren di sana ya, ya. Ada insyaallah. Daerahnya apa Kiai? Nama Pajangan. Pajangan. Oh, Pajangan. Ada orang Pajangan sini? Ono orang Jogja? Ono? Hah? Oh, Jogja. Orang Purworejo tadi ada ya? Wah, Purworejo nih. Kampung mertua saya ini. Mondoannya. Siap. Kata orang Purworejo sakti-sakti ya Bu ya? Iya. Tapi jangan pantun ya. Oh, jangan pantun. Siap. Baik. Anda yang mantunin deh. Ya. Barang antik dari Jerman. Cakep. Pria berbatik selalu beriman. Ya salah. Keren. Baik, terima kasih banyak Kiai. Sebelah Kiai Agung sudah hadir, Kiai Tian Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Kiai, ada pantunnya nggak nih? Wah, repot kalau saya ditanya pantun. Nanti saingan. Nggak siap. Ya, kita suruh Ustadz Pantun. Ustadz Pantun, pantunin dong beliau, mohon Kiai. Ini buat guru kita, mudah-mudahan obat nyamuk boleh dilihat. Cakep. Biar gemuk selalu sehat. Ya. Ya salah, Masya Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ini di siang hari ini ya, ini sebuah pemecah suasana supaya kita lebih rileks dan santai. Tapi yang akan kita saksikan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Kami juga akan Siti Khotimah, warga Pemalang, Jawa Tengah ini tergeletak lemas di ruang perawatan RSUD Dr. Azhari, Pemalang, Jawa Tengah. Wanita 23 tahun ini mengaku kabur dari tempat kerjanya karena tidak tahan dengan siksaan majikannya.
3 bulan belakangan, Siti menjadi asisten rumah tangga di apartemen majikannya di Jakarta. Ia akhirnya berhasil kabur saat diminta berbelanja ke minimarket. Siti kemudian langsung pulang kampung ke Pemalang menggunakan mobil sewa dan dirawat di rumah sakit karena luka di sekujur tubuhnya, termasuk luka bakar di bagian kaki. Selama 3 bulan lebih, ponakan saya ini mendapat siksaan-siksaan. Nyampe kakinya juga nyampe membusuk kayak gitu, lubang-lubang parah, nyampe ya. Beliaunya yang tadinya sehat-sehat sekarang kayak gini Pak ya. Korban saat ini masih lemas dan syok serta tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian di Jakarta dan berharap agar pelaku bisa dijerat hukum sesuai perbuatannya. Ini prihatin buat kita semua ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih adabnya Islam dalam memperkerjakan orang ya. Bagaimana adab memperkerjakan orang menurut Islam. Untuk itu langsung saja guru-guru kita untuk bisa membahas tema ini. Masing-masing kurang lebih 5 menit. Silakan Kiai, fadhol. Ya, terima kasih Ustadz David Khalik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Jadi begitu indahnya agama Islam mengajarkan, betapa indahnya dan mulianya baginda Rasul mencontohkan ketika kita mengambil jasa tenaga daripada saudara-saudara kita. Yang pertama, ini hadis sudah sangat populer sekali. U'tul ajir ya ajrahu qabla ayjifa arquhu. Rahut Turmuzi. Masya Allah, apa artinya? Berikanlah seleri. Bu, paham orang Bekasi seleri? Seleri. Gaji. Ya, nggak paham gaji, upah. Ya, berikanlah upah orang yang kamu ambil tenaganya. Bahkan Islam memperkuat begitu indah. Apa? Sebelum keringatnya kering. Allahu Akbar. Ya, jadi nggak mungkin ada yang kabur atau nggak betah. Ustadz David Khalik, di saat kita betul-betul memakai aturan yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Itu diantaranya seperti ini biar kebagian. Ada guru-guru kita yang lainnya. Ya, guru Kiai. Siap Kiai Agung. Silakan. Fadhol Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah Cahaya Hati Indonesia, salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera. Amin. Amin. Pertama, saya tidak menduga, sangat prihatin bahwa ini ada di negeri kita. Biasanya yang seperti ini ada negeri sono ya. Mudah-mudahan kita berdoa hari ini saudari kita yang sedang berbaring itu dikuatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Diberi kesabaran dan diberi rezeki yang cukup, Allahumma. Amin. Dan saudara kita yang menganiaya diberi hidayah, diberi ifah kasih sayang sehingga bertobat, Allahumma. Amin. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan menurut Ibnu Athaillah, kalau melihat orang yang jahat jangan melihat orangnya, jangan mencelah, tapi celahlah perbuatannya. Karena suatu saat insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah dan bertaubat. Kita tidak pernah tahu. Tetapi ini memang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Ya, kenapa sampai setega itu pikiran kita ya? Padahal pembantu itu atau ART, asisten rumah tangga itu adalah orang yang melayani 24 jam sebagai sahabat, sebagai tempat curhat, semuanya. Tetapi begitu teganya, ini ada apa? Nah, yang pertama dugaan saya adalah tidak adanya ifah, kasih sayang, tidak adanya belas kasih. Ini yang membuat dia bengis. Ya, sikapnya yang ini buat introspeksi kita. Nah, kenapa orang itu bisa tidak beradab, bisa sewenang-wenang, bisa kejam, tidak berperi kemanusiaan. Unsur-unsurnya banyak. Ya. Tadi adalah karena tidak ada kasih sayang. Tidak adanya kasih sayang ini karena di dalam hatinya sudah gelap. Nah, orang yang gelap hatinya, perbuatan yang tidak bisa diukur. Karena kata pepatah, isi selalu tumpah dari wadahnya. Hati kalau kotor maka perbuatannya juga tidak berperi kemanusiaan. Nah, beberapa penyebab kenapa orang itu keji, kenapa orang tidak punya kasih sayang. Yang pertama hubud dunya, berlebihan mencintai dunia sehingga tidak tahu yang dimakan itu halal, haram atau makruh atau subhat. Yang penting ditumpuk, yang penting banyak. Yang kedua ada takabur, ada ujub, ada dendam, ada dengki. Kita tahu takabur itu
walau sebiji habbatin min hardalin, sebiji sawi, dia menyebabkan layat khulul jannah, kata Nabi. Na'udzubika min dzalik. Belum nanti kalau kita punya dendam. Dan ini semua kalau bisa ditekan, diatasi, insya Allah ada kasih sayang. Caranya bagaimana? Yang pertama harus qanaah, tidak berlebihan terhadap harta benda. Yang kedua harus ikhlas, tidak ada lagi ujub, tidak ada lagi riya. Berikutnya harus tidak berbangga-bangga diri, ya. Kemudian tidak boleh takabur. Kemudian muhasabah, kemudian takarub. Insya Allah kalau itu bisa, insya Allah kita menjadi makhluk hamba Allah yang penyayang, insya Allah. Baik, Terima kasih. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Agung yang mengkajinya tidak hanya dari sisi pelakunya, tapi juga dari sisi korbannya juga. Jadi dua-duanya ini didoakan ini, doakan kebaikan untuk kedua-duanya. Ini salah satu ciri ajaran Islam. Silakan Kiai Tian Kamaluddin, mungkin Kiai bisa menambahkan bagaimana sih sebenarnya adab di dalam Islam jika kita memperkerjakan seseorang. Apalagi Islam itu hadir di masa waktu itu masih mengenal konsep perbudakan. Silakan, Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita menghormati sesama, menghormati manusia tanpa mengenal apapun. Ketika dikaitkan dengan konteks pekerja dan yang dipekerjakan, maka di sini kita harus melihat aturan-aturan dan tatanan-tatanan yang telah diberikan oleh Islam. Di antara tatanan tersebut adalah ketika kita ingin mempekerjakan seseorang, harus jelas akadnya. Kita jelaskan bagaimana kewajibannya, bagaimana haknya. Kita sebagai orang yang mempekerjakan, kita berikan hak dia, kita minta pekerjaannya. Nah, ini harus jelas. Kemudian di situ kita juga harus menanamkan sifat dan sikap saling menghargai. Jangan mentang-mentang, oh kamu pekerja, kamu hanya segini saja. Oh saya yang bekerjakan, saya punya kuasa. Tidak. Harus dijelaskan di awal. Kemudian ketika kita memberikan haknya, kita berikan dengan cara yang baik. Cara yang rahmah. Sehingga orang yang kita pekerjakan merasa dihargai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, sesama manusia itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Nah, di sini kita harus faham dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Tadi disampaikan oleh Ustadz Pantun bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda fima ma'nah, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Nah, ini Islam. Berikanlah hak, berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Bu, punya pekerja di rumah? Punya pembantu? Gajinya berapa kali sebulan? Sekali sebulan. Sekali sebulan, Masya Allah. Diberikan dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan menghargai. Sehingga hak dan kewajiban saling ditunaikan. Pekerja menunaikan kewajibannya, kita ambil haknya. Begitu juga kita berikan hak kepada pekerja kita. Nah, di sini ada saling bekerja sama antara pekerja dan yang dipekerjakan. Insya Allah ketika ini diterapkan, maka tidak ada lagi ada cerita kekerasan, tidak ada lagi cerita orang yang diberikan haknya dan sebagainya. Nah, inilah makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Tian. Islam itu di masa perbudakan hadir itu membuat terobosan, yaitu membebaskan budak-budak, ya gitu. Semakin banyak orang yang tadinya terbelenggu dengan perbudakan dibebaskan dan mengajarkan tentang persamaan hak dan kedudukan sebagai hamba Allah. Yang membedakan tadi kata Ustadz adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang membedakan adalah orang-orang yang bertakwa, takwanya itu yang membedakan. Gitu ya Ustadz ya. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaan seseorang. Yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita untuk lebih manusiawi memperkerjakan saudara-saudara kita, memperlakukan mereka yang bekerja di tempat kita
memberikan haknya, dan juga yang bekerja juga harus benar-benar komit dengan apa yang dikerjakan. Jadi semuanya seimbang. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita yang tadi adalah mengenai adab memperkerjakan seorang dalam Islam. Setelah ini saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, yang di sini bawa Quran nggak? Bawa Quran nggak? Bawa ya. Kita mau ngaji Bu ya. Kita mau ngaji. Habis ini ngaji tafsir surah Az-Zumar ya sama guru kita Ustadz Pantun nih, Ustadz Taufikur Rahman. Ya mau Bu? Kita ngaji ya? Ngaji ya? Jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.